Halo Studio Lovers, menjabat sebagai pemimpin di suatu wilayah tidak membuat beberapa kepala daerah bisa menjadi panutan yang baik. Nah, kabar seorang gubernur yang menorehkan pinta prestasi memang membanggakan. Namun secara tiba-tiba juga nih bikin kejutan buruk karena ternyata di balik citranya yang gemilang, ia terjerat kasus yang bikin malu warga yang telah mati-matian membanggakannya. Lalu siapa sajakah gubernur yang pernah dan sementara dipenjara di era pemerintahan Presiden Jokowi? Gak pakai lama, kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Nurdin Abdullah, gubernur yang mesti dipenjara karena terjerat kasus adalah Nurdin Abdullah. Studio Lovers, Nurdin Abdullah secara resmi dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan ke-8 pada tanggal 5 September 2018 silam. Di awal pemerintahannya nih Studio Lovers, Nurdin Abdullah telah menunjukkan kinerja yang sangat gemilang. Ia bahkan dinobatkan sebagai duta anti korupsi. Nah, tidak hanya itu loh Studio Lovers, Nurdin Abdullah juga masuk dalam daftar 7 gubernur terbaik Asia versi Asia Business Info di tahun 2020 lalu. Namun sayang seribu sayang, prestasi tersebut harus tutup buku lantaran pada bulan Februari 2021 lalu, Nurdin Abdullah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Mengecewakan ya Studio Lovers? Nah, ia pun dijatuhi vonis 5 tahun penjara ditambah dengan denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai $350.000 Singapura dan 8,87 miliar rupiah. Zumi Zola, gubernur yang mesti dipenjara karena terjerat kasus berikutnya adalah Zumi Zola. Nah, Studio Lovers dilantik pada tanggal 12 Februari 2016 lalu sebagai Gubernur Jambi. Zumi Zola memiliki prestasi yang cukup memukau. Salah satunya pada tahun 2017 lalu, ia diundang khusus untuk hadir pada sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Di mana saat itu, Studio Lovers, Zumi Zola datang untuk memaparkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di hadapan seluruh kepala negara yang membuat publik menjadi takjub dan juga bangga. Namun naas pada tahun 2018 silam, Zumi Zola mesti menerima kenyataan dirinya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap. Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi sebesar lebih 40 miliar rupiah, 177.000 US dollar dan 100.000 dolar Singapura. Bahkan di Studio Lovers, parahnya Zumi Zola juga terbukti menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total 16,34 miliar rupiah. Prestasi bukan jaminan nih seseorang bisa berlaku baik. Basuki Cahayapurnama, gubernur yang mesti dipenjara karena terjerat kasus adalah Basuki Cahayapurnama. Studio Lovers, Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 19 November 2014 silam karena menggantikan Joko Widodo yang kala itu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan lugas kadang membuat orang tidak senang dengannya. Namun di balik itu, Ahok membuktikan kualitasnya. Ia membangun infrastruktur penting di Jakarta, seperti Masjid Fathahillah, LRT Jakarta, flyover Pancoran, hingga simpang susun Semanggi yang menjadi infrastruktur era Ahok yang paling menarik perhatian. Meskipun demikian, jabatan Ahok hanya bertahan 3 tahun saja setelah dirinya terjerat kasus dugaan penistaan agama di tahun 2017 silam. Kalian masih ingat nggak nih kasusnya? Yaps, pidato Ahok sengaja dipotong untuk disebar ke publik ya Studio Lovers. Nah, Ahok pun dinilai melanggar pasal 156A KUHP Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
hingga membuat dirinya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh hakim dalam persidangan yang dihelat Kementerian Pertanian. Ridwan Abdullah. Gubernur yang mesti dipenjara berikutnya karena terjerat kasus adalah Ridwan Abdullah. Studi Lovers menjabat sebagai Gubernur Bengkulu sejak tahun 2016. Sosok Ridwan Abdullah dikenal sebagai sosok yang religius dan dekat dengan masyarakat. Sederet prestasi mentereng ia bukukan di saat menjadi Gubernur Bengkulu. Nah, Ridwan Abdullah berhasil menaikkan peringkat ke-10 dari 34 provinsi dalam hal penilaian standar pelayanan publik. Nah, padahal ini Studi Lovers, pada era gubernur sebelumnya, Bengkulu hanya berada di peringkat ke-27. Namun belum lama mengemban amanah masyarakat, 1 tahun kemudian, Ridwan Abdullah bersama sang istri Lili Martiani Madari justru terjerat kasus suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang kontraktor yang bernama Wijaya terkait sebuah proyek pembangunan jalan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Parah ya Studi Lovers, suami istri loh. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, Ridwan Abdullah pun dan istri divonis masing-masing 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Oke deh, Studi Lovers, itulah informasi tentang gubernur yang sebenarnya berprestasi tetapi ternyata melakukan korupsi. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!